Halo, halo, salam sehat. Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar materi fisika tentang pengukuran. Khusus untuk hari ini, materinya adalah alat ukur dan pengertian dari pengukuran. Apakah mengukur itu? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sudah diketahui satuannya. Satuan adalah pembanding dalam kegiatan pengukuran. Satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku antara lain sentimeter, meter, kilogram, sekon, celcius, dan ampere. Satuan tak baku antara lain jengkal, depa, dan langkah. Perbedaan antara satuan baku dan tak baku di sini yaitu kalau satuan baku misalnya 1 cm di kota A hasilnya akan sama dengan 1 cm di kota B. Tetapi untuk satuan tak baku misalnya meja ini saya ukur dengan jengkal saya hasilnya ada 10 jengkal. Sedangkan ketika menggunakan tangan anak saya hasilnya ada 15 jengkal. Nah, angka 15 dan 10 inilah yang membuat satuan jengkal ini tidak baku. Contoh yang lain yaitu ketika kita mengukur tinggi badan, berarti kita membandingkan panjang atau tinggi badan dengan meteran. Dalam hal ini, panjang atau tinggi badan belum memiliki satuan, sedangkan meteran sudah memiliki satuan yaitu sentimeter. Contoh lain ketika kita membandingkan suhu tubuh dengan termometer, ketika kita mengukur berat badan dengan timbangan. Nah, alat ukur itu ada 2 jenis, yaitu alat ukur untuk besaran pokok dan alat ukur untuk besaran turunan. Alat ukur untuk besaran pokok misalnya yaitu mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, stopwatch, termometer, dan ampermeter. Sedangkan untuk besaran turunan contohnya yaitu speedometer, dinamometer, hygrometer, ohmmeter, voltmeter, barometer, hidrometer, manometer, dan kalorimeter. Untuk alat ukur besaran pokok kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mistar. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Kita semua pasti punya mistar ya di rumah. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda yang memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Tetapi ada juga yang memiliki batas ketelitian 0,02 mm dan 0,05 mm. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Alat ukur yang keempat yaitu neraca, biasanya digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Jenisnya ada yang digital, ada juga yang analog. Alat ukur waktu yaitu stopwatch, di sini digunakan untuk mengukur waktu yang mempunyai batas ketelitian 0,01 detik atau sekon. Jenisnya juga ada 2 yaitu analog dan digital. Alat pengukur suhu yaitu termometer. Di sini jenisnya ada banyak sekali, yang terlihat di gambar yaitu termometer alkohol yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Selanjutnya yaitu ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik atau disebut multimeter. Kenapa? Karena di sini bisa berfungsi sebagai avometer dan ohmmeter. Sedangkan alat ukur besaran turunan antara lain yaitu yang pertama speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan. Kelajuan di sini yaitu besaran skalar. Jadi dia hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Selanjutnya yaitu dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Jenisnya juga ada yang digital dan ada juga yang analog. Selanjutnya yaitu hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Jenisnya juga ada yang digital dan juga ada yang analog. Selanjutnya yaitu ohmmeter dan voltmeter. Nah, biasanya ohmmeter ini digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter dan voltmeter serta ampermeter jika jadikan satu, maka alat ini biasa disebut sebagai multimeter atau avometer. Jadi satu alat bisa memiliki 3 fungsi. Jenisnya juga ada 2 yaitu digital dan analog. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar.
Sedangkan hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Terakhir yaitu manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup, biasanya ini terdapat di tabung gas LPG. Ada lagi satu lagi yaitu kalorimeter, digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat yang ada biasanya di laboratorium kimia atau fisika. Bisa dilihat seperti di gambar sebelah kiri, kemudian komponen bagian dalamnya ada di sebelah kanan. Kesalahan pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Sedangkan kesalahan sistematis akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Sumber kesalahan sistematis antara lain yaitu kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, dan kesalahan teoritis. Kesalahan acak. Kesalahan acak menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantisasi melalui analisis statistik, sehingga efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Kesalahan acak dihasilkan dari ketidakmampuan pengamat untuk mengulangi pengukuran secara presisi atau tepat. Ada metode statistik baku untuk mengatasi kesalahan acak. Hal ini dapat memberikan simpangan baku untuk serangkaian bacaan. Tetapi ketika jumlah bacaan tidak terlalu besar, maka metode ini jadi bermanfaat untuk mendapatkan nilai pendekatan dari kesalahan tanpa melakukan analisis statistik formal, yaitu perbedaan mutlak antar nilai individual dan nilai rata-rata. Istilah dalam pengukuran yang pertama yaitu ketelitian, adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar atau X0. Kepekaan adalah ukuran nilai minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Yang ketiga yaitu ketepatan atau akurasi, adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis, ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Selanjutnya yaitu akurasi atau ketepatan hasil pengukuran. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika. Walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Ketidakpastian muncul dari sumber yang berbeda. Di antaranya yang paling penting selain kesalahan adalah keterbatasan ketepatan setiap alat pengukur dan ketidakmampuan membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Misalnya Anda memakai sebuah penggaris sentimeter untuk mengukur lebar sebuah papan tulis. Hasilnya dapat dipastikan akurat sampai 0,1 cm, yaitu bagian terkecil pada penggaris tersebut. Alasannya adalah sulit untuk memastikan suatu nilai di antara garis pembagi terkecil tersebut, dan penggaris itu sendiri mungkin tidak dibuat atau dikalibrasi sampai ketepatan yang lebih baik dari ini. Ketika menyatakan hasil pengukuran, penting juga untuk menyatakan ketepatan atau perkiraan ketidakpastian pada pengukuran tersebut. Sebagai contoh, lebar sebuah papan yang diukur dapat ditulis 5,2 plus minus 0,1 cm. Hasil plus minus 0,1 cm kurang lebih 0,1 cm menyatakan perkiraan ketidakpastian pada pengukuran itu. Sehingga lebar sebenarnya paling mungkin berada di antara 5,1 dan 5,3 cm. Persentase ketidakpastian merupakan perbandingan antara ketidakpastian dan nilai yang terukur dikalikan dengan 100. Misalnya jika pengukuran adalah 5,2 dan ketidakpastian sekitar 0,1 cm. Persen ketidakpastian adalah 0,1 per 5,2 kali 100 sama dengan 2%. Seringkali ketidakpastian pada suatu nilai terukur tidak dinyatakan secara eksplisit. Pada kasus seperti ini, ketidakpastian biasanya dianggap sebesar 1 atau 2 satuan atau bahkan 3 dari angka terakhir yang diberikan. Sebagai contoh, jika panjang sebuah benda dinyatakan sebagai 5,2 cm, ketidakpastian dianggap sebesar 0,1 cm atau mungkin 0,2 cm.
Dalam hal ini penting untuk tidak menulis 5,20 cm karena hal itu menyatakan ketidakpastian sebesar 0,01 cm. Dianggap bahwa panjang benda tersebut mungkin antara 5,19 dan 5,21 cm. Sementara sebenarnya Anda menyangka nilainya antara 5,1 dan 5,3 cm. Jadi penting sekali untuk menuliskan jumlah digit di belakang koma itu sesuai dengan ketidakpastian atau ketelitian alat ukurnya. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian mutlak dan relatif. Ketidakpastian mutlak dan relatif di sini yaitu hasil pengukuran selalu dilaporkan sebagai X sama dengan X bar plus minus delta X, di mana delta X merupakan setengah skala terkecil instrumen dalam pengukuran tunggal atau simpangan baku nilai rata-rata sampel jika kita melakukan pengukuran berulang. Delta X dinamakan ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran, di mana makin kecil ketidakpastian mutlak yang tercapai, makin tepat pengukuran tersebut. Misalnya pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup, hasilnya L sama dengan 4,900 plus minus 0,005 cm. Nilai 0,005 merupakan ketidakpastian mutlak yang diperoleh dari setengah skala terkecil mikrometer, dan 4,9 merupakan angka pasti atau eksak yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sekian untuk pengertian pengukuran dan pengenalan alat ukur. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap sehat dan selalu semangat belajar dimanapun berada. Sampai jumpa.